dari Islam Jamaah? Ini memang cobaannya yang paling berat. Jadi pertama-tama kita hijrah itu memang kita dimusuhi, dikucilkan, kemudian kita difitnah macam-macam, nanti akan deplek, akan miskin, kemudian keluarga juga banyak yang takut. Tapi saya merasa ini kebenaran. Jadi kebenaran saya sampaikan seiring dengan waktu, alhamdulillah satu persatu keluarga saya mulai hijrah, kan gitu. Satu persatu mulai hijrah. Adapun yang tidak hijrah, minimal dia sudah tidak takfiri lagi. Ini sebagai langkah kita, muamalah kita kepada saudara kita, bahwa memang saudara yang sudah mengucapkan syahadat itu saudara muslim kita. Jadi dia akan membuat suatu kepemimpinan yang ini, yang di luar golongannya itu halal darahnya, ini berbahaya. Itu yang mau kita luruskan. Saya pikir begitu. Jadi pertimbangan, arti kata jangan sampai ini salah, kan gitu. Jadi arti kata dalam agama ini, kalau kita salah dalam hal ini fatal. Kita nggak bisa kembali setelah kita meninggal dunia. Saya pikir ini yang perlu diperbaiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Pak Ahmad Kadri. Saya dari Medan, Sumatera Utara. Kemudian saya mengaji di Islam Jamaah dari mulai tahun 2000 sampai dengan 2018. Bagaimana awal Bapak bisa masuk Islam Jamaah? Umur berapa, Pak? Waktu itu saya masih kebetulan baru pulang dari Jepang. Jadi saya memang bekerja di Jepang. Terus saya tertarik dengan Islam Jamaah karena memang saya kebetulan diajak ke Malaysia. Sampai di Malaysia itu saya dikasih tempat, dikasih makan di tempat Islam Jamaah, sehingga saya melihat wah ini cukup bagus Islamnya, rukun dan kompak. Dari situlah saya mulai belajar mengaji di Islam Jamaah. Seiring dengan waktu, ya 2018 itu kita, sebelum 2018 saya juga sering kebetulan membawa teman-teman umroh ke Mekah dan Madinah. Iya, jadi alhamdulillah ya dari Sumatera Utara ya kita sering bawa setahun 2 kali. Dari situ kita mulai berpikir melihat ulama-ulama Saudi yang di Mekah Madinah. Dari situ kita mulai merasa ada sesuatu hal yang memang kurang pas dan tidak cocok dengan yang selama ini kita praktekkan di dalam Islam Jamaah. Bagaimana muamalah Bapak, interaksi ibadah atau semisalnya ketika Bapak di Jepang atau di Saudi yang notabene dengan paham Islam Jamaah? Pada prinsipnya kita pedomannya di hadis juga jelas bahwa Mekah Madinah itu dijamin oleh Allah sampai hari kiamat, kemurniannya. Itu pedoman yang saya pahami, sehingga waktu kita melaksanakan haji dan umroh kita melihat begitu banyaknya umat Islam dari seluruh dunia yang melaksanakan haji dan umroh. Ada satu hal yang sangat unik yang saya alami pribadi. Waktu itu saya bawa jamaah, kebetulan orang ini tatonya banyak, penuh sak badannya tato. Orang Islam Jamaah? Tidak, ini orang umum. Karena saya bawa orang jamaah Islam Jamaah dan orang umum. Waktu itu saya menyaksikan orang ini tatonya penuh dan dia menangis di depan Ka'bah waktu selesai umroh. Saya saksikan itu. Tapi begitu besoknya mau umroh yang kedua, dia sakit perut dan langsung meninggal dunia. Itu saya saksikan, tapi teman-teman Islam Jamaah mengatakan wis ikun rokok. Padahal saya menyaksikan orang ini yang tatonya banyak tadi, ini dibawa ke Masjidil Haram, disolati sak Masjidil Haram. Tapi saya terkejut dengan ucapan teman-teman jamaah yang mengatakan oh dia hidupnya tidak halal, dia tidak Islam Jamaah, tidak punya keamiran, hidupnya tidak halal. Itu saya betul-betul menangis. Kenapa? Saya menyaksikan dia menangis di depan Ka'bah untuk dengan kondisi dia seperti itu. Kalau pengalaman waktu di Jepang sendiri, Pak? Di Jepang waktu itu saya kegiatannya seperti itu, mengirim saudara-saudara jamaah ke Jepang. Memang ya untuk segi kerukunan, kekompakan kita akui memang baik. Tapi dari segi tauhid ini juga cukup jauh sekali. Ini banyak ilmu-ilmu yang saya merasakan yang banyak yang tidak sesuai dengan pemahaman dari salafus soleh, dari mulai nabi, sahabat dan tabi'in. Jadi saya pikir itu karena memang kita kelemahannya tadi itu kurangnya di bahasa Arab dan tadi itu tidak mengerti bahasa Arab.
Sehingga dalam hal mengartikan kutubus sita itu banyak yang salah makna. Saya pikir begitu. Dalil apa Pak yang membuat Bapak menjadi sangat ragu dengan keyakinan di Islam Jamaah? Dalilnya itu saya pikir yang selalu diucap-ucapkan dalam jamaah, tidak halal hidup di muka bumi lebih dari itu memang seorang imam. Imam yang dimaksud di sini seolah-olah kan jamaah mengangkat dia imam yang paling sah. Nah, sementara kita ketemu hadis yang jelas sekali. Jika ada satu imam yang pertama, jika ada imam yang kedua, maka imam yang kedua wajib dibunuh. Itu dalil yang cukup kuat. Sementara keimaman kita mengatakan paling sah. Sementara kita juga pitonah. Saya pikir itu hal-hal yang mungkin. Pitonah itu dalam bahasa umumnya itu rahasia. Jadi saya merasa aneh kalau memang ini namanya sultan, amir, malik itu adalah penguasa dan semua orang tahu baik itu orang Islam maupun orang non-Islam. Itu adalah amir, jelas. Jadi kalau ada amir pitonah atau amir rahasia, saya rasa ini nggak pas. Di situ saya merasa ada suatu hal yang tidak sesuai dengan pemahaman salafus soleh. Saya pikir begitu. Sejak kapan pemikiran itu ada di benak Bapak? Sejak saya sering membawa jamaah umroh ke Mekah, Madinah, kita melihat dari segala macam golongan orang beribadah dengan berbagai macam. Jadi juga yang disampaikan di sana adalah rukun Islam. Orang yang sudah syahadat, sholat, puasa, zakat, haji itu sudah saudara Muslim. Sampai-sampai ada dalam hadis ceritanya itu waktu perang apa saya lupa, ada sahabat yang ingin membunuh orang yang non Muslim. Tapi begitu pedangnya sudah di leher tadi, tiba-tiba orang kafir mengucapkan kalimat syahadat. Kasus ini sampai ke Nabi. Dari situ kita bisa meyakini bahwa syahadat itu pintu masuknya Islam dan digaransi masuk surganya Allah. Adapun dia punya dosa itu lain lagi, terpisah. Saya pikir begitu. Apa yang Bapak terima dari sebelum ke situ, bagaimana proses hijrah Bapak ketika sudah diumumkan oleh pengurus itu? Saya memang sering belajar ya, mendengar sering ke Mekah. Akhirnya waktu itu saya memang mulai bertanya-tanya tentang keimaman, kan begitu. Sering dengan waktu kita juga membuka ada mahat-mahat tahfiz untuk Al-Quran, untuk yatim du'afa. Kita belajar dengan syekh-syekh kita yang ada. Dari situlah mulai, padahal saya posisinya ya dunianya cukup menjanjikan di provinsi. Jadi kita menjadi posisi yang cukup diperhitungkan, hubungan kita dengan instansi juga baik. Tapi pada hal itu ya mereka menganggap kita ini tidak saudara seiman lagi, tidak sepaham, sehingga kita dinonaktifkan. Tapi saya bersyukur kita merasa kita lepas dari pemahaman takfiri yang ini saya rasa tidak pas dengan pemahaman salafus soleh. Sampai proses diumumkan oleh pengurus di sidang bagaimana kisahnya? Waktu itu saya di sidang di daerah ya di Medan, Sumatera Utara ya dengan bahasa yang santun karena saya juga hubungannya baik dengan para tokoh-tokoh ya dengan alasan saya sering mengadakan perjalanan sehingga tidak bisa meramu jamaah ya saya terima itu kan gitu. Dan sampai saat ini pun saya juga tetap hubungan baik karena saya tinggal di komplek Islam Jamaah. Saya tetap menjaga hubungan, saya juga tetap masih adalah sholat wajib subuh saya masih ke masjid Jamaah. Tapi kebetulan tidak sekitar 500 meter dari Masjid Islam Jamaah ini ada masjid sunnah yang didirikan, bantuan dari Emirat Arab. Tapi saya tetap menjaga hubungan yang baik, ya saya pikir itu, tapi tetap kita menjaga tauhid kita itu yang paling utama. Bagaimana dengan keluarga? Apakah menerima atau bagaimana ketika memutuskan keluar dari Islam Jamaah? Ini memang cobaan yang paling berat. Jadi pertama-tama kita hijrah itu memang kita dimusuhi, dikucilkan, kemudian kita dipitnah macam-macam, nanti akan deplek, akan miskin, kemudian keluarga juga banyak yang takut. Tapi saya merasa ini kebenaran. Jadi kebenaran saya sampaikan seiring dengan waktu, alhamdulillah satu persatu keluarga saya mulai hijrah, kan begitu. Satu persatu mulai hijrah. Adapun yang tidak hijrah minimal dia sudah tidak takfiri lagi. Ini sebagai langkah kita, muamalah kita kepada saudara kita bahwa memang saudara yang sudah mengucapkan syahadat itu saudara muslim kita. Menurut Bapak apa yang menjadi perbedaan utama antara Islam Jamaah dengan Islam pada umumnya? Islam Jamaah ini memang ini mengajarkan untuk fanatik kegolongan. Dan ini memang ada pemahaman-pemahaman yang indikasinya bisa radikal. Ini cukup berbahaya sebenarnya. Jadi pemahaman-pemahaman yang menganggap fanatik golongan ini nanti bisa menjurus ke indikasinya
ada bibit radikal, karena jika dia nanti besar dan menguasai suatu wilayah atau kekuasaan, ini bisa terjadi anarkis. Ini yang terjadi di beberapa negara, seperti kita bilang di Yaman atau di negara-negara yang lain kan gitu. Jadi dia akan membuat suatu kepemimpinan yang di luar golongannya itu halal darahnya. Ini berbahaya. Itu yang mau kita luruskan, saya pikir begitu. Pesan atau nasihat yang pertama kepada para pengurus Islam Jamaah. Pesan saya kepada pengurus jamaah, terutama para mubalek ini supaya bisa banyak belajar lah. Karena Quran hadis itu semua dalam bahasa Arab, dan yang paling benar memaknaannya adalah orang Arab. Dan orang Arab itu ada di Mekah Madinah kemurnian itu. Jadi saya berharap para mubalek supaya belajarlah bahasa Arab. Jadi jangan kita merasa pol sendiri, ini yang paling berbahaya. Jadi kalau sampai salah makna, dan ini para ustadz-ustadz ini mubalek menyampaikan tidak benar kepada jamaah, ini dosanya akan ditanggung sampai hari kiamat. Saya pikir ini perlu dipertimbangkan kepada mubalek-mubalek yang sudah memahami ilmunya, belajarlah bahasa Arab yang benar, dan kita harus yakin kemurnian itu adalah di Mekah Madinah. Saya pikir gitu. Sejauh Bapak waktu di sana, seberapa gencar bahasa Arab itu dipelajari di Islam Jamaah Jokam? Saya merasa minim sekali, bisa dibilang hampir tidak ada. Kita bisa mengartikan kutubus sita yang begitu luas maknanya, kita nggak ngerti bahasa Arab. Oh, jadi saya pikir saya begitu masuk ke teman-teman yang memahami pemahaman salafus soleh, wah kita tertinggal di bawah. Jadi saya pikir alangkah memang ya seangkat bodohnya kita sekali jika kita mengartikan Quran dan hadis tanpa kita mengerti bahasa Arabnya. Saya pikir ini luar biasa ininya. Arti kata supaya ini bisa menjadi pertimbangan. Arti kata jangan sampai ini salah kan gitu. Jadi arti kata dalam agama ini kalau kita salah dalam hal ini fatal. Kita nggak bisa kembali setelah kita meninggal dunia. Saya pikir ini yang perlu diperbaiki. Yang kedua, nasihat untuk orang jamaah yang awam, yang mereka takut nanti kalau keluar di begini. Nasihat kepada saya, kepada saudara jamaah, jangan takut. Kita harus perdalam tauhid, karena yang memberi rezeki, kehidupan, kebahagiaan itu semua Allah. Saya tertarik dengan anak saya. 2 anak saya berangkat ke Yaman. Yaman itu negara miskin, negara perang. Anak saya itu tinggal di daerah yang 3 jam, gunung batu kiri kanan, tidak ada penduduk. Kota mana? Di kota Subaiha. 2 orang ini, mereka ini MT mau balik tugasan dan hadis besar. Saya kirimkan di usia mereka 19 tahun dan umur 16 tahun. Mereka menuntut ilmu ke sana, diberangkat di tahun 2000. Alhamdulillah ini 2020. Jadi mereka baru kembali kemarin seminggu yang lalu, jadi baru lebih kurang setahun setengah mereka di sana. Saya melihat betapa luar biasa tauhid di sana. Kenapa? Pondoknya tidak pernah bayar, padahal yang belajar di sana itu orang miskin dan syekhnya juga miskin. Rumahnya juga dengan batu beralaskan tanah, batu-batu cadas itu. Mereka makannya pagi dengan roti keras dengan pakai kuah kacang. Siang juga mereka juga makan nasi pakai kentang, nggak ada lauk. Malam hari juga seperti itu. Sehingga anak saya belajar di sana, saya menyadari luar biasa tauhid itu. Syekhnya itu membuat gratis, ada sekitar 30 orang saudara-saudara seiman dari Indonesia di Subaiha tadi, di markis di Subaiha. Kemudian ada lebih kurang 50 orang dari orang-orang Ethiopia. Mereka tanpa bayar di sana sama sekali, tapi mereka bisa mencari ilmu. Yang paling pertama diutamakan adalah tauhid, bahwa yang memberi kehidupan, rezeki, kebahagiaan itulah Allah. Itu harus garis bawahi. Jadi saudara jemaah yang hijrah jangan takut nanti dia akan jadi kere, jadi miskin, jadi marah, itu tidak benar. Karena semua yang memberi rezeki itu adalah Allah. Terakhir, harapan Bapak untuk pemerintah dan masyarakat tentang Islam Jamaah. Harapan saya bagi masyarakat supaya bisa menasihati saudara-saudara kita, karena mereka juga masih saudara Islam kita, saudara Muslim kita. Jadi ini bagi pemerintah juga begitu. Ya, ini perlu kita beri masukan, nasihat supaya mereka bisa ke jalan yang benar dan lurus. Jadi saya pikir ini masih saudara Muslim kita yang perlu kita beri nasihat, bimbingan bahwa Quran hadis yang benar itulah di Mekah Madinah. Kita bergurulah ke sana supaya kita pas ilmunya. Saya pikir begitu. Untuk pemerintah sendiri, Pak? Untuk pemerintah sendiri saya berharap ini bisa dipantau terus kegiatannya, karena kita khawatir ada hal-hal yang menimbulkan indikasi bibit-bibit radikal. Ini yang kita antisipasi. Jadi saya minta kepada pemerintah juga bisa mengawasi, kalau bisa mengirimkan ustadz-ustadz yang ada untuk bisa arti kata sosialisasi yang baik ke dalam Islam Jamaah,
supaya ini bisa balik ke jalan yang benar. Saya pikir begitu. Sekian penutupan. Ya, saya terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saudara seiman dan seluruh Islam jamaah bisa memahami yang saya sampaikan ini. Harapan saya semoga bisa lancar dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.